Kita ini dipilih Tuhan. Untuk apa kita dipilih Tuhan? Untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk kepada terang yang ajaib. Tadi pagi saya sudah sedikit menyampaikan tentang kenapa sih Tuhan Yesus itu harus datang. Kenapa kita harus mengenal Tuhan yang benar. Kenapa kita harus masuk dalam dimensinya Tuhan. Tadi pagi saya sudah kasih tahu sedikit. Saudara, yang manusia butuhkan itu sebenarnya bukan beragama. Karena tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan orang. Termasuk agama Kristen. Bilang amin yang kencang. Kayak tentara loh di sini. Amin, amin, prajurit semua, haleluya. Ya, saudara, haleluya. Tepuk tangan buat prajurit-prajuritnya Tuhan. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan agama. Karena tidak ada satupun agama yang bisa bawa orang ke sorga, termasuk agama Kristen. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kalau Yesus berkata bukan orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan yang akan masuk sorga, berarti ayat itu ditujukan untuk siapa? Agama apa yang menyebut Yesus Tuhan? Hanya Kristen yang menyebut Yesus Tuhan. Nggak ada agama lain. Berarti kalau Yesus berkata begitu, ayat itu ditujukan untuk siapa? Untuk orang Kristen. Bukan setiap orang Kristen yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, firman Tuhan. Berapa banyak orang Kristen di sini? Haleluya. Berarti ayat ini untuk saudara dan saya. Tapi jangan cuma jadi Kristen KTP. Bahaya kalau saudara jadi Kristen KTP toh. Nanti ketika sangkakala akhir zaman berbunyi, maka dompet saudara terbuka. Lalu KTP saudara terangkat naik ke surga. Lalu saudara bilang, loh Tuhan kok cuma KTP ku? Tuhan bilang, iya karena yang Kristen hanya KTP-mu. Bertobat, amin. Sedikit saya, ini pengajaran dasar kekristenan sebenarnya supaya saudara tahu kenapa Yesus harus datang. Dulu saya berpikir orang Kristen itu orang paling goblok, maaf. Dulu saya berpikir orang Kristen itu orang paling goblok. Kenapa? Masa percaya Tuhan yang mati? Kalau dia Tuhan, pertama, dia nggak mungkin datang sebagai manusia lalu mati, konyol kan? Saya pikir orang Kristen itu kok bodoh ya. Masa percaya Tuhan jadi manusia lalu mati? Yang namanya Tuhan, dia nggak mungkin mati. Kan lebih enak lah kalau dia disalib itu terus lalu tiba-tiba dia kutukin semua orang yang mau salibkan dia terus jadi kodok semua gitu ya. Kita tepuk tangan gitu ya. Kita bilang, bener-bener sakti Tuhan kita, bener nggak? Karena kita ini kan kebanyakan nonton film. Yang namanya peran utama itu nggak boleh mati, bener nggak? Superman itu enggak mungkin mati. Kalau dia mati pasti nanti hidup lagi. Tapi enggak tahu kalau IP Man sih. Karena kemarin sudah mati. Ya, ini yang suka nonton-nonton film tahu ini. Saudara, dulu kita sering nonton orang itu kalau pemeran utama yang enggak boleh mati. Nah, saya pikir kok Yesus mati. Setelah saya di jamaah Tuhan, tahun 95 saya bertobat, saya terima Yesus. Saya tidak akan bersaksi lagi. Nanti kepanjangan, tadi pagi saja tidak selesai. Saudara bisa cari di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Ya, lalu saudara, setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan, saya belajar firman, saya baru tahu, oh ternyata memang Yesus datang untuk mati. Karena kalau dia nggak mati, celakalah kita, amin. Nah, kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Saya kasih tahu, pertama kali Tuhan menciptakan malaikat, dia di sorga. Lucifer, kerjanya memimpin pujian kepada Allah. Ada jemaat orang Kristen yang tanya sama saya, Bu, kenapa Tuhan ciptakan setan? Saya bilang, Tuhan itu enggak pernah ciptakan setan loh. Jangan ada di sini orang Kristen yang bertanya kenapa Tuhan ciptakan setan. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Awalnya itu Tuhan menciptakan malaikat, dia di sorga, kerjanya memimpin pujian, namanya Lucifer. Lalu satu saat dia menjadi sombong, dia berpikir bahwa dialah yang harus disembah. Lalu dia jatuh dalam kesombongan, lalu dia terbuang. Dari sorga, dia dibuang kemana?
ke bumi. Ya, ketika dia dibuang ke bumi, dia membangun sistem pemerintahan dan kerajaannya di bumi ini. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Pertama kali diciptakan kita ditempatkan di mana? Pinter, sudah lulus sekolah minggu semua. Orang Kristen harus tahu. Kenapa? Karena Alkitab berkata engkau harus siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap imanmu kepada semua orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap engkau. Jangan gini, mau tanya dong, lu Kristen kan? Iya, kenapa ya Tuhan Yesus itu harus datang? Bentar ya, saya kasih nomornya pendeta saya. Hati-hati loh saudara ya. Semua harus jadi penuai di akhir zaman. Jangan cuma dibaca itu Pentakosta ketiga. Kitalah yang harus menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Sebelum kita bergerak menjadi penuai, maka engkau harus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita dulu yang dipulihkan baru bisa memulihkan orang lain. Lalu ya saya bilang Tuhan akan menciptakan setan, dia ciptakan Lucifer, dibuang ke bumi. Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu di mana? Cari di Google Map. Ya. Taman Eden itu berbicara tentang the presence of God, kehadiran Tuhan. Itu sama dengan di sorga, di mana manusia bisa ngomong-ngomong sama Tuhan, gak usah cari duit. Kenyang terus. Lalu akhirnya manusia dibujuk oleh setan. Dalam rupa iblis, dalam rupa ular. Dia datang, dia bilang gini, Tuhan bilang kamu jangan makan buah itu kan? Kenapa? Karena kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Dosa yang sama masuk dalam diri manusia, ingin jadi sama seperti Tuhan. Dosa itu sampai sekarang masih merajalela dalam kehidupan orang Kristen. Tanpa saudara-saudari, seringkali engkau menjadi Tuhan atas dirimu sendiri. Seringkali engkau menjadi Tuhan atas keuanganmu sendiri, bener nggak? Pernah nggak berdoa untuk keuangan kita yang ada di tangan kita untuk apa? Yang kaya-kaya yang punya banyak duit di sini saya mau bilang jangan sombong. Sedikit engkau terpeleset, kekayaan itu tidak bisa menjamin hidupmu. Ada seorang ibu telepon saya, Bu Debbie, iya saya mau bunuh diri Bu. Kenapa? Saya ditipu 23 M. Itu M miliar bukan ember. Kalau kita ember saudara, dia benar-benar M. Saya bilang itu uang semua Bu atau campur daun? Itu uang Bu 23 M. Terus saya udah mau bunuh diri Bu, lemas Bu. Terus tiap kali mau bunuh diri ingat mukanya Bu Debbie, Prem. Saya bilang ibu, harusnya waktu ibu punya uang 23 M, ingat muka saya. Amin. Bukan untuk saya mau minta duitmu, enggak. Ini loh orang Kristen tuh kebanyakan begitu. Kalau punya duit jauh-jauh sama hamba Tuhan, dipikir mau diminta duitnya. Waktu lu punya uang, telepon pendeta, tanya hamba Tuhan, Bu, saya mau ikut saham. Oh iya, Kenapa ibu mau ikut saham? Saya akan tanya begitu, karena saya pengen cepat kaya. Orang itu ikut saham biar apa saudara? Cepat kaya. Saya akan bilang sama ibu sudah baca Alkitab? Udah apa ya? Udah temukan ayatnya orang buat cepat kaya? Alkitab berkata, barang siapa yang ingin cepat kaya, pasti akan jatuh dalam berbagai-bagai Itu sudah satu paket. Jadi engkau sedang menggenapi firman Tuhan. Amin. Ya, pakai hikmat jalani hidup. Punya uang ratusan miliar tidak menjamin. Saya hari-hari ini ketemu banyak pengusaha yang punya aset ratusan miliar. Bu, saya nggak bisa apa-apa sekarang. Mobil aja nggak punya, mau jual aset nggak ada yang mau beli. Saya malah lebih kaya dari dia. Benar saudara, hidup ini sawang sinawang loh. Jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Ya, kalau engkau punya uang mau ambil keputusan apapun berdoa. Alkitab itu lengkap, sudah ada semuanya. Selidiki dirimu, kenapa saya ikut saham? Oh pengen cepat kaya. Ada nggak ayatnya di Alkitab cepat kaya? Cari di konkordansi. Kalau nggak dapat, hubungi pendeta. Nggak dapat, hubungi nomor telepon saya. Oh kurang apa coba?
Saya itu di YouTube ngasih nomor HP loh. Bener saudara, jangan tertawa. Loh, saya tayangin satu khotbah, yang nonton ada yang 100.000, ada yang 200.000 yang nonton khotbah saya. Taruhlah kalau yang konseling itu 25% atau 10%, berapa orang coba? Itu sampai HP saya error. Bunyi-bunyi sendiri, ting tong ting 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 tong 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 tong. HP aja stres loh. Untung saya tidak stres. Sampai ada jemaat yang bilang gini, ini beneran Bu Debbie ya? Saya bilang iya. Saya WA balas iya. Saya nggak percaya. Ini orang mau konselin nggak percaya. Saya bilang ini saya. Enggak, saya nggak percaya ini Bu Debbie. Saya telepon saudara. Saya pencet langsung saya telepon. Halo, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1, bertobatlah kau sebab kerajaan Allah sudah dekat. Terus dia bilang, oh ini, oh benar Bu Debbie ya, kenapa? Saya kira bukan ibu, karena kan hari gini, mana ada pendeta ngasih nomor HP, adanya kasih nomor rekening. Saya bilang, kan kamu enggak minta nomor rekening saya, kalau kamu minta saya kasih juga. Jangan tepuk tangan. Ngapain saudara tepuk tangan coba? Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya kasih, kenapa? Saya tahu jemaat itu kadang punya banyak pergumulan, dia bisa mencari orang untuk terbuka itu susah. Sekarang itu saudara tanya, saudara punya gereja, saudara punya bapak gembala, punya pengerja di sini bagian konseling. Kalau mau apa-apa itu tanya dulu, jangan kalau sudah punya masalah baru datang. Yang muda-muda yang belum menikah di sini, ya tanya dulu sama pembimbing rohanimu kalau mau menikah pacaran itu tanya. Jangan kalau sudah menikah terlanjur kebacut baru mau cerai datang sama pendeta. Ada yang bilang gini, Bu, pacar saya kasar Bu, tiap hari kasar, belum nikah aja dia kasar sama saya, apa yang harus saya lakukan? Putus. Putus Bu? Iya, saya sudah terlanjur cinta. Saya bilang lanjutkan kalau mau ditempeleng tiap hari. Tapi nanti kalau kamu sudah nikah, saya tidak mau terima konseling dari kamu. Saya blokir nomormu. Orang Kristen itu sukanya bikin jalan sendiri. Tuhan kasih jalannya, Tuhan tidak mau, bikin jalan sendiri. Saya tuh sekarang lebih senang konseling orang yang bukan Kristen loh. Orang yang bukan Kristen yang konseling sama saya dari YouTube. Ibu, saya bukan orang Kristen, tapi saya nonton khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Iya, Ibu tolong bimbing saya untuk hidup berkenan pada Tuhan yang bukan Kristen. Saudara tahu yang Kristen yang konseling, Ibu, iya. Rumah tangga saya bermasalah, boleh cerai nggak Bu? Orang Kristen, saya bilang nggak boleh cerai. Tapi kan saya sudah menderita Bu, tidak boleh cerai itu standar Tuhan. Tapi saya tidak boleh. Kok Ahok boleh Bu? Saya bilang kamu mau jadi seperti Yesus atau mau jadi seperti Ahok? Coba saudara ya, kita ini sudah ada firman Tuhan. Ya, ini standarnya Tuhan. Saudara pikir masuk dalam dimensi yang baru, menikmati semua janji-janji yang diomongin tadi sama Pak Niko, gembala kita, itu gampang. Hello? Saudara pikir gampang, terus dikatakan kita akan masuk dalam dimensi yang baru, berkat yang baru. Amin, 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 amin. Hello, kalau hidupmu gak berubah, kalau standar hidupmu tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, maaf. Engkau gak bisa menikmati semua yang baik dari Tuhan. Cukup sudahi di tahun yang lalu Tuhan. Aku mau bertobat, aku mau memasuki tahun ini dengan hidup yang baru dan sikap hati yang baru. Supaya engkau bisa mengalami janji Tuhan. Jangan main-main dengan kekristenan. Ya, saya tuh hari-hari ini sedih ya melihat orang Kristen tuh. Kalau di gereja hebat nyanyinya, wah, lompat-lompat ya, senada dengan surga. Di gereja senada dengan surga, di rumah senada dengan neraka. Ya, di gereja hebat penyembahan, bahasa roh. Itu aja malaikat aja keriting dengar suaramu.
Ya benar, di rumah berantem, kebun binatang, caci maki, keluar suami istri. Makanya saya bilang ini yang bahasa rohnya pinter nih, pakai itu bahasa roh waktu lu berantem. Amin. Ngomong sama suami sama istri, memang kamu tuh dasar. Wah itu dahsyat itu. Setannya pergi. Nah yang ini boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Jangan jago kandang ya. Di gereja nih semua kudus ini. Nggak ada yang lagi bersinah kan. Nggak ada yang merokok di sini kan. Kudus semua nih. Sebenarnya baiknya kalau Tuhan datang itu kalau lagi ada di gereja. Hari Minggu jam 7 pengangkatan, jam 9, jam... Cocok itu pengangkatan itu. Lagi kudus semua ini, nggak ada yang merokok. Nggak ada yang berantem ini, lagi kudus semua kan. Tapi waktu engkau keluar dari pintu gereja itu bagaimana hidupmu di luar sana? Kenapa? Karena ibadah yang sejati. Bukan hanya waktu engkau tepuk-tepuk tangan di sini, enggak. Ibadah yang sejati ketika engkau keluar dari pintu gereja dan engkau menghadapi hidupmu sehari-hari, bagaimana responmu? Apakah engkau hidupi standarnya Tuhan? Di gereja kudus semua, di luar enggak tahu. Mari kita berhenti main gereja-gerejaan. Mari kita berhenti main Kristen-Kristenan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, ada orang Kristen nanya, Bu, emang orang Kristen enggak boleh merokok? Saya bilang nggak boleh. Di mana ayatnya? Di pom bensin. Baca aja di sana gede. Ya. Saya bilang nggak usah cari di Alkitab kecil hurufnya, baca di pom bensin no. Gede banget dilarang. Dia bilang, "Loh, kan saya cari di Alkitab, kenapa Ibu suruh baca di pom bensin?" Saya bilang, "Kalau di pom bensin saja Anda tidak diterima, apalagi di sorga." Mengerti sekarang? Ya. Satu kali saya khotbah begitu saudara di Jakarta. Waktu saya keluar dari mall itu, dari gereja mau ke parkiran, saya dikejar satu jemaat bapak-bapak. Orang Ambon, dia teriak dari jauh, "Ibu pendeta, Ibu pendeta." Saya lihat ke belakang, sangar saudara orang Ambon. Ya, seng makan mati dia, makan seng juga mati. Lalu saya berhenti, "Iya, kenapa Pak?" "Ibu tadi khotbah soal rokok kan?" Saya bilang, "Iya, kenapa?" "Saya itu paling benci kalau ada orang pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Kan saya beli itu rokok bukan pakai uangnya pendeta." Saya bilang, "Jadi Bapak maunya apa?" Karena lengan baju saya turun saudara ya. Tapi tadi ibu ada bilang begini, kalau di pom bensin saja kamu tidak diterima, apalagi di sorga." Dia bilang, "Nah, saya mikir itu Ibu. Terus, masuk akal itu." Ternyata cuma gara-gara pom bensin, saudara, dia bertobat loh. Kadang-kadang kita nggak perlu khotbah yang ribet-ribet memang. Yang simpel aja, biar jemaat tuh ngerti. Saya bilang, "Oh terus, iya Ibu, masuk akal itu. Kalau di pom bensin saya tidak diterima, diusir satpam, apalagi saya di sorga." Jadi maksudnya Bapak sekarang mau apa? Nah saya tadi waktu Ibu khotbah itu saya sudah ambil komitmen Ibu, saya mau berhenti merokok. Terus, jangan tepuk tangan dulu. Belum selesai ini. Terus dia bilang, "Ibu ada tips enggak Ibu supaya saya bisa cepat berhenti merokok?" "Ada Pak. Bapak berhenti hari ini, tapi kan mesti nanti digoda iblis." "Nggak apa-apa kalau iblis goda, hidupin lagi Pak itu rokok. Terus tapi waktu Bapak mau taruh begini, puter apinya taruh di bibir." Saya bilang, "Bapak lakukan itu sehari 3 kali. Saya yakin maka di hari yang ketiga Bapak pasti berhenti. Kenapa? Bibirmu melepuh. Daripada kena api neraka, mending kena api rokok. Bertobat, amin. Tidak usah angkat tangan yang masih merokok, tidak usah. Saya bisa tahu dari sini wajah-wajahmu yang masih merokok. Kenapa? Di kepalamu ada asap. Ya, bertobat saudara ya, jangan bermain-main dengan Tuhan. Alkitab berkata, "Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus? Barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia."
Kita kembali kepada dimensi yang Tuhan, dimensi yang baru. Berapa banyak yang mau masuk dalam dimensinya Tuhan? Semua mau ya? Berapa banyak yang niat? Yang niat angkat tangan, mulai turun banyak yang mulai berpikir. Kenapa? Mau dan niat itu beda, ya. Orang tuh kalau mau berhenti rokok cuma gini, aku tuh sebenarnya mau loh, dari dulu tuh mau berhenti rokok, itu mau. Tapi tiap hari begini terus, mau sebenarnya. Mau, itu mau. Yang namanya niat, hari ini Tuhan aku mau berhenti rokok. Iblis ngomong merokok, dia ambil dia, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu niat. Amin. Ya, buang semua rokok yang ada di rumah, buang. Berjuang dalam nama Yesus, aku pasti bisa. Pasti bisa. Jangan cuma mau, tapi punya niat. Mau masuk dalam dimensi yang baru? Mau. Jangan cuma mau bilang, aku niat Tuhan. Syarat yang pertama, kita harus hidupi standarnya Tuhan. Karena standar kita dan standar Tuhan itu berbeda. Tadi Pak Niko sudah menyampaikan, dimensi berbicara tentang ukuran. Saudara, ukuran kita dengan ukuran Tuhan itu berbeda. Jadi tolong orang Kristen yang ada di sini selaraskan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Amin. Hidup seperti Yesus hidup supaya engkau menikmati segala kebaikan dalam hidupmu. Alkitab berkata, tadi pagi saya sampaikan tentang matikan keinginan daging. Ya, karena dalam dunia ini hanya ada 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Bapa, ini dari dunia. Barang siapa hidup mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu dan engkau gak layak masuk sorga. Dengar baik-baik saudara, gereja kita tidak menganut paham sekali selamat tetap selamat. Ya, jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Dia memang memberikan keselamatan itu cuma-cuma, tapi Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Supaya engkau bisa menikmati janji dan masuk sorga. Tadi pagi saya sampaikan yang ada dalam dunia ini, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Yang pertama itu adalah keinginan daging. Kita semua punya daging. Dan daging ini punya keinginan. Dan hati-hati, keinginan daging itu tidak ada hubungannya sama setan. Ini daging. Makanya apa-apa itu jangan cepat-cepat salahin setan. Kasihan setan. Kadang-kadang dia enggak salah, disalah-salahin. Ada orang selingkuh saudara. Saya tanya, kamu sudah pelayanan, kenapa selingkuh? Gara-gara setan bu. Setan yang lihat kau ngomong begini, enak di lu sial di gua. Ya. Tidak semua hal dalam hidup kita terjadi itu karena setan. Dengar baik-baik, setan tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa kalau engkau tidak setuju dengan bujukannya. Kalau dagingmu tuh gak setuju dengan apa yang setan tawarin. Lagian setan zaman dulu sama setan zaman sekarang itu beda. Amin. Setan zaman dulu itu pocongan, kuntilanak, genderuwo. Itu setan zaman dulu. Zaman sekarang sudah tidak muncul. Ada saudara yang pernah lihat kuntilanak? Nggak muncul, kenapa? Sudah kalah pamor. Ya, kata kuntilanak begini, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Ya, bajuku panjang sampai dibawa bolongannya 1 tok di belakang. Kata kuntilanak, orang Kristen zaman now udah baju pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata setan, Eke bingung, yang setan tuh Eke apa ye? Yang namanya kuntilanak itu sekarang sudah kalah pamor sama pelakor. Ya, perebut laki orang. Saya melarang keras di sini para wanita, jangan engkau jadi pelakor. Di gereja itu hanya ada 1 pelakor, pelatih kor. Amin. Jangan ada yang jadi pelakor di sini.
Saya tuh ketemu sama satu orang wanita, saudara, pelakor. Saya tanya, kamu kenapa sih jadi pelakor? Iya bu. Kenapa kamu nggak cari cowok bujangan? Saya nggak mau bu pacaran sama yang bujangan. Kenapa? Masa cicilannya panjang. Cicil rumah 15 tahun. Cicil mobil 5 tahun. Jadi saya lebih tertarik sama bapak-bapak dan om-om. Kenapa? Karena bapak-bapak sama om-om itu lebih punya hati bu, harta dan properti. Jadi bapak-bapak yang ada di sini hati-hati. Menjaga hati. Yaitu harta dan properti. Karena wanita sekarang itu cari gampang, gak mau berjuang. Enak tinggal godain om-om, bapak-bapak. Ini kok pada batuk-batuk semua? Ini batuknya disengaja atau memang bapak-bapaknya sudah tidak nyaman mendengarkan khotbah saya? Ya, dari tadi atau memang lagi batuk? Ya, saudara, ya bapak-bapak di sini ya terutama saya mau bilang ya jagai kekudusan pernikahanmu. Sekarang itu berjatuhan, bukan cuma jemaat, pendeta banyak yang jatuh. Makanya saya bilang sama suami saya, kalau ada wanita yang ganggu-ganggu langsung kasih tahu istri, amin. Yang amin istri-istri, bapak-bapak enggak ada yang amin. Kenapa Tuhan tempatkan istri di sampingmu Pak? Karena istri itu penolong, pewaris teman, pewaris kerajaan Allah. Kasih tahu sama istrimu, makanya nomor 1, suami istri HP dilarang pakai password. Kalau ada di sini benar, kalau saya tahu saya baptis ulang. Saya rendam agak lama 15 menit. Supaya engkau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Bertobat ya. Jangan ada suami istri yang HP-nya dipasang password. Tanda-tanda suami selingkuh. 1, HP dipasang password, istri nggak tahu. Itu pasti ada di dalamnya yang aneh-aneh. 2, ke toilet bawa HP. Terus 1 hari itu masuk toiletnya banyak kali. Ya istri yang ngajak ngomong, Pak bentar, aduh kebelet bawa HP. Nah, itu ciri-ciri itu biasanya. Bukan cuma suami, istri juga bisa begitu. Jadi hati-hati saudara, kita harus saling menjaga. Kenapa? Karena setan hari-hari ini bekerja dengan luar biasa. Saya konseling pernikahan itu yang terbanyak itu perselingkuhan nomor 1. Ada lagi bapak-bapak aneh. Bu, saya sama istri hubungan kami sudah tidak harmonis. Sudah bertahun-tahun istri tidak melayani saya. Mungkin bapak ada salah, dulu memang saya pernah ada salah sama dia. Ya Bapak minta maaf dan bayar harga, apalagi kalau itu dosa perselingkuhan. Tidak mudah Pak, hati istri yang sudah terluka itu dibangun lagi Pak. Iya Bu, tapi saya juga sudah tidak sejahtera Bu, karena dia benar-benar tidak melayani saya. Dalam hal apa? Segala hal. Terus saya kan tertekan Bu, saya berdoa, saya bilang Tuhan, tolong Tuhan tunjukkan jalan apa yang terbaik bagi rumah tangga saya. Terus, lagi saya bergumul begitu Bu, Tuhan kirim perempuan lain. Kalau ini bukan dibaptis ulang lagi kayaknya ya. Tuhan kirim perempuan lain. Saya bilang, terus Pak, saya ketemu dia Bu, kami senasib, dia dicuekin suaminya. Saya dicuekin istri saya. Jadi kami merasa sehati, serpikir, seperasaan. Lalu, makanya boleh kan Bu saya cerai sama istri saya dan menikah sama dia? Enggak boleh cerai Pak. Atau saya nikah lagi boleh nggak Bu? Enggak boleh. Loh kok Salomo dulu boleh Bu, istrinya banyak. Kenapa Daud boleh Bu? Masa saya nggak boleh? Bapak cari pendeta lain yang bisa membolehkan. Jangan konseling sama saya. Karena saya tetap akan ngomong standarnya Tuhan. Jangan bikin standar sendiri. Itu yang kirim perempuan itu bukan Tuhan, setan. Orang Kristen zaman now dengar suara Tuhan, dia bilang suara setan. Dengar suara setan, dia bilang suara, ngeri nggak saudara? Ngeri loh, ya berbahaya sekali. Saudara harus bertobat dan sungguh-sungguh hidup di dalam kepekaan bersama Tuhan.
Tuhan itu hidup dan sampai detik ini dia masih berbicara, dia masih mau menuntun saudara dan saya untuk mengalami janji, segala janji kebaikan yang sudah dia siapkan. Saya bukan hanya berbicara teori saudara. Waktu saya terima Yesus tahun 95, tadinya saya mau bunuh diri, saya ngikuti keinginan daging saya. Saya hidup dalam dosa karena papi saya cukup kasar. Saya kalau dipukul itu sampai biru-biru badan saya minta maaf gak bakal dimaafkan. Sudah merayap minta maaf tidak bakal dimaafkan. Ya saya baru tahu mami saya bilang kamu maklum aja kalau papi kayak gitu. Kenapa papi itu banyak pegangan. Yang sangat mempengaruhi dia adalah ketika dia diisi ilmu kebal. Malam tengah malam di tengah laut. Malam bulan purnama penuh sama dukun dia diisi ilmu kebal. Sejak saat itu tiap hari marah, tiap hari ngamuk di rumah. Makanya saya mau bilang, saudara yang tiap hari marah-marah itu pasti ada ilmu kebal. Saudara harus didoakan pelepasan. Ya, kenapa saudara? Hidup ini singkat, enggak usah marah-marah, amin. Amin. Karena apa itu dimensinya Tuhan? Kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17 berkata begini. Sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal pakaianmu, bukan soal rumah mewahmu, bukan soal depositmu, bukan soal semua harta yang kau miliki, tapi kerajaan Allah bicara tentang 3 hal. Ini dimensinya Tuhan. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua damai sejahtera, yang ketiga orang hidup seperti ini tuh haleluya puji Tuhan 12 kali Anda sudah di sorga walaupun Anda di bumi. Anda sudah pindah dalam dimensinya Tuhan walaupun engkau masih hidup di bumi. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Ini adalah ayat yang tidak bisa dipisahkan. Oh saya mau damainya aja tapi saya nggak mau kebenarannya. Saya mau hidup dalam dosa tapi tetap damai. Tidak mungkin. Karena pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia itu adalah dosa. Orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya tapi orang yang hidup dalam kekudusan. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang yang punya banyak uang, tapi orang yang hidup dalam kebenaran. Kenapa? Hatimu ayem, biar cuma makan nasi sama sambal, happy. Kenapa? Nggak ada yang tuduh. Hidup kita free bersama Tuhan. Di dalam kekudusan. Waktu engkau hidup dalam kebenaran, maka di situ tumbuh damai. Tumbuh damai sejahtera. Lalu ketika ada damai sejahtera, pasti ada suka cita di sorga walaupun masih di bumi. Makanya tolong hadirkan dimensi Allah dalam rumah tanggamu. Hai suami istri, jadilah suami istri yang hidup rukun bersama di dalam Tuhan. Tidak ada pertikaian, tidak ada amarah. Saya sama suami saya punya komitmen dari awal menikah, berantem 5 menit cukup. Halo, bilang amin. Mau dilakukan? Niat? Awalnya susah. Kenapa? Karena saya sama suami itu banyak perbedaan. Suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Kami dulu pertama ketemu di gereja. Itu adalah tempat terbaik untuk ketemu jodoh, di gereja. Kan enak ditanya ketemu di mana Bu? Di gereja. Oh luar biasa, daripada ketemu di mana Bu? Terminal. Aduh, lu nikah sama manusia apa preman? Apalagi ketemunya di mana? Kuburan, pasti kawin sama setan. Ya, ketemunya di mana? Di gereja. Saya pikir wah ketemu hamba Tuhan sama-sama hamba Tuhan pasti pernikahannya happy, bahagia, luar biasa. Nomor 1 persoalan dalam rumah tangga kami adalah komunikasi. Karena sebuah hubungan dibangun di atas dasar komunikasi. Ketika terjadi komunikasi yang tidak sesuai itu rusak. Saudara, ya, saya kalau orang Sulawesi itu ngomong nadanya tinggi. Orang Solo kalau ngomong nadanya rendah. Orang Sulawesi kalau ngomong gak bisa berhenti. Orang Solo ngomong lama ditunggu, ini ngomong apa sih? Ngomong apa? Lama sekali. Ya. Lama, lihat Pak Jokowi kalau pidato, jadi saudara-saudara. Orang nunggu dia mau ngomong apa?
bangsa ini. Tapi bagus saudara. Nah suami saya itu kami berbeda dalam banyak hal. Dari cara makanan. Ya, orang Solo kalau makan manis semua tidak ada pedesnya. Orang Sulawesi pedes semua tidak ada manisnya. Jadi saya kalau masak ayam rica, saya masak dua macam, ayam kecap sama ayam rica. Kita makan satu meja tapi menunya berbeda. Jadi kami itu bagai sepasang sepatu, selalu bersama tapi tidak bisa bersatu. Tidak usah tepuk tangan, apa sih latah banget ya? Hal yang gak perlu untuk ditepuk tangani loh. Tepuk tangan tuh buat Tuhan, amin. Kalau yang kayak begitu tidak usah ditepuk tangani, biasa aja careless. Lalu, ya banyak ketidakcocokan di antara kami saudara. Itu bisa bikin berantem banget loh. Lama-lama saya pikir-pikir, kalau kayak gini terus saya stres juga masak dua macem. Saya coba bikin ayam kecap, saya kasih cabai sekilo. Kecap sebotol. Kita coba makan lah. Waktu makan suami saya bilang, enak, gurih, manisnya dapat, tapi pedesnya gila. Saya bilang, enak, pedesnya pas, tapi manis banget. Tapi kami lakukan itu. Lalu mulai cocok kami. Satu kali mami saya datang dari Sulawesi, saya masak ikan woku belanga. Kan harusnya kuning kan, saya kasih kecap. Jadi berubah coklat. Mami saya tanya, itu masakan apa deh? Ikan woku belanga, Mam, enak. Kenapa warnanya gitu? Biasa, menantu mami orang Solo makan aja, saya kasih kecap sedikit. Dia makan, saudara, dia bilang, ini bukan woku belanga apa? Kolak ikan. Ada kolak ikan, saudara. Saudara, kalau kita berbicara tentang pernikahan, kita cari yang cocok, maka Anda salah. Ada di sini yang menikah cocok sama suami dan istrinya? Tolong angkat tangan yang cocok. Yang cocok saja, angkat tangan yang cocok. Cocok itu tidak pernah berantem, cocok terus. Cocok, istrinya ngomong apa? Iya sayang, suaminya ngomong, iya sayang. Iya, itu cocok. Ada di sini, saya doakan Anda terangkat hidup-hidup. Seperti Henok, kalau ada, tolong angkat tangan. Ini buat, saya lihat banyak anak muda juga di sini. Yang belum menikah coba angkat tangan yang jomblo. Kenapa ya kalau dibilang jomblo malu ya? Mending jomblo tapi happy daripada nikah terus nggak happy. Wih, kaum jombloers langsung tepuk tangan loh. Keren, mantap ya. Lo bener nggak? Nih banyak yang belum menikah, saya ngomong dari atas mimbar ini, dengar baik-baik. Ya, orang menikah itu, saya kadang-kadang lihat orang kalau foto prewed itu ya, satu di atas gunung, satu di jurang. Saya tuh kalau lihat yang begitu, saya bilang sama suami saya, lihat ya, pret. Dengar baik-baik ya, prewed beda sama afterwed. Saya bilang sama suami saya, say, kita kapan-kapan bikin foto mesra-mesra kayak di itu, tapi kita tulisnya afterwed. Itu baru hebat. Lu udah afterwed terus lu bikin foto gitu udah menikah puluhan tahun, nah itu saya angkat jempol. Yang muda-muda dengar baik-baik. Pernikahan itu bukan 1-2 hari. Ya, itu untuk seumur hidup. Makanya jangan bilang cinta itu buta. Cinta itu melek. Melek, buka matamu lebar-lebar. Nanti kalau sudah nikah baru buta. Karena sudah terlanjur. Nggak bisa bikin apa-apa lagi, bener nggak? Orang itu berpikir, oh kalau nikah nanti kayak gini, begini. Anda kalau menikah jangan cari bahagia. Menikah itu bunuh diri. Kenapa? Karena Yesus berkata, pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan, jangan bikin ayat sendiri. Yesus bilang pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Kok 2 tuh enak bikin ayat-ayat sendiri 2 loh. 1 tambah 1 sama dengan 1. Yesus bilang kamu bukan lagi 2 tetapi 1. Kenapa bisa jadi 1? Separuh saya mati, separuh suami saya mati. Kita tinggal separuh-separuh baru bisa jadi. Ini rumus pernikahan.
Orang masuk dalam pernikahan bawa karakternya sendiri-sendiri, bawa budayanya sendiri-sendiri. Cilaka 12 pas. Bener saudara. Saya sama suami saya sampai detik ini gak cocok. Gak cocok. Loh bener, gak ada manusia cocok di dunia. Apa yang bisa membuat kami bertahan sampai hari ini? Apa yang mencocokkan kami? Cuma satu, firman Tuhan. Amin. Cuma firman yang mencocokkan kami. Gak ada yang lain. Bagaimana engkau bisa masuk dalam dimensi yang baru bersama dengan Tuhan? Nomor satu, berubah. Engkau harus mati separuh, mulai dari rumah tangga. Gak usah muluk-muluk memulai dari mana-mana, gak usah. Dari rumah tangga. Saya diundang KKR wanita saudara di Jakarta, gabungan itu di Bekasi dan Depok. Temanya dikasih sama saya, wanita yang menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Saya baca ayat temanya, berat nih tema nih. Menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa berarti sampai ke Bangkok, Hong Kong. Lalu sebelum khotbah saya tanya dulu, ibu-ibu ini tema yang cukup berat. Sebelum saya mengkhotbahkan tema ini saya mau tanya dulu di sini, ibu-ibu yang tiap hari melayani suaminya tolong angkat tangan. Yang tiap hari bikin teh, nyediain sarapan buat suaminya, tolong angkat tangan. Dari yang hadir ratusan yang angkat tangan, cuma ada berapa gelintir orang. Cuma ini yang melayani suami tiap hari, iya. Jadi kita rubah temanya pada hari ini, menjadi berkat di dalam rumah tangga sendiri. Nggak usah sok mulut-mulut mau pergi ke bangsa-bangsa. Buang-buang tiket, buang-buang duit, amin. Balik dulu ke rumah tanggamu sendiri. Kita ini Kristen kadang terlalu hebat dalam kata-kata. Ya. Yang pertama kalau engkau mau masuk dalam dimensi yang baru, di dalam rumah tangga sendiri dulu. Jadilah suami yang menjadi imam, jadilah istri yang menjadi penolong. Saya ketika menikah dengan suami saya, kami bawa karakter masing-masing. Saya ini dari Sulawesi, papi saya itu walaupun kepala kantor, tapi dia biasa masak. Jadi pulang kerja dari kantor dia masak, bikin kangkung cah. Ya, kadang dia mau melakukan apa-apa itu mau. Dia jahit pakaian yang sobek, dia mau jahit. Tapi papi saya nggak bencong loh. Dia laki-laki sejati, tapi dia mau melakukan itu karena orang Sulawesi itu biasa begitu. Waktu saya nikah sama suami saya orang Solo, suami saya ini dari keluarga yang bapaknya itu dilayani kayak raja. Padahal saya ini terlahir dari keluarga Sulawesi, papi saya kadang bikinin mami saya kopi. Kadang mami saya di depan TV, papi saya datang, ini loh kopi. Mami saya nonton TV sambil minum kopi. Saya melihat itu. Nah saudara, waktu saya menikah sama suami saya ini dari latar belakang keluarga yang bapaknya itu duduk di meja, tinggal ngomong sama emaknya. Nasi, emaknya, nje, datang nasi. Kopi, inge, datang kopi. Kerupuk, inge, datang kerupuk. Waktu kami menikah pertama kali kan bulan madu saudara. Namanya juga baru menikah, bulan madu. Persediaan stok madunya masih banyak. Karena lebahnya belum bertelur. Ya. Jadi saya itu tiap bangun pagi ya saya juga niru mami saya dong. Mami saya tiap bangun pagi bikinin kopi buat papi. Saya siapin sarapan, saya potongin buah, saya ini tiap pagi saudara saya lakukan. Waktu saya mulai hamil, saya kalau hamil tuh ngidam benar-benar berat ya sampai benar-benar bed rest. Saya lahir anak yang pertama ya, 1 tahun anak yang pertama hamil lagi karena kejar tayang kebetulan. Saya pikir biar capek sekalian gitu, jadi 1 tahun hamil lagi, 3 saudara. Dan hebatnya dulu kita nggak pakai babysitter loh. Urus dengan tangan sendiri loh. Beda sama ibu-ibu zaman now. Ya, harus pakai babysitter. Saya waktu masih belum punya anak, saya bisa lama-lama sudah punya anak ini sudah 1 lahir lagi perut besar. Suami saya teriak, "Kopi." Saya bilang, "Kamu kan punya tangan 2, kaki 2 kan? Ke dapur sana ada kopi." Dia kaget, "Loh kok istri saya begini ya?" Saya mulai mikir, kok jadi orang itu nggak ada pengertiannya ya?
Ini ya saya itu sudah kayak gini, dia enaknya kopi. Dia sih sebenarnya nggak salah karena dari pertama menikah saya udah seperti itu. Lalu saya teriak, kaki dua, tangan dua sama-sama, sana berangkat sendiri di dapur ada kopi. Dia tanya, yang mana? Gula yang mana? Itu yang ada di toples tulisannya garam. Loh kok gula tulisannya garam? Iya biar nggak ketahuan semut. Kenapa? Sama kayak bapak-bapak itu HP-nya Yanti ditulis Yanto. Ya, kalau telepon, siapa itu? Kata istri, siapa yang telepon? Yanto, no Yanto. Padahal Yanti, ya. Bertobat loh ya. Sama kayak orang tulis gula garam biar nggak ketahuan semut. Dia bikin kopi saudara, ya. Besoknya gitu lagi, saya makin emosi. Saya berpikir ini kok orang ya ini bicara tentang kecocokan. Nah, ini kok orang makin hari makin gak ngerti capek kan. Waktu capek kurang tidur hormon berubah kan. Bisa stres. Bapak-bapak tolong mengerti sama istrimu juga. Amin. Lalu saya pikir-pikir lama-lama kan saya juga emosi. Jadi tambah rumah tangga jadi tambah ribut. Satu kali saya temukan ayat firman Tuhan yang berkata begini. Semua yang engkau lakukan baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya pikir kalau saya bikin kopi marah-marah, saya nyapu marah-marah, ngepel marah-marah, sama-sama nyapu loh. Ngapain sih harus marah? Sebenarnya sambil nyanyi kan bisa toh. Toh yuk sama-sama dilakukan, benar gak saudara? Paradigma tuh harus dirubah kalau mau masuk dimensi yang baru. Amin. Jadi saya waktu dapat ayat itu saya bilang, aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan ya. Suami saya teriak, boleh nih kopi. Lah kan kamu udah bisa bikin sendiri, rasanya beda kalau yang bikinin istri saya. Prayer. Saya saudara gondok sih di hati saya turun saudara bikin kopi. Kebayang ayat itu. Lakukan untuk Tuhan, saya ambil. Saya aduk untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Coba kalau kita bikin dengan emosi, ya bisa kita kasih sianida kan. Tapi karena untuk Tuhan. Ya, saya taruh, suami seneng, saya juga damai, saya ngepel mau marah-marah untuk Tuhan. Amin ibu-ibu. Soalnya saudara kita berantem waktu itu, saya bilang sama suami saya, kamu itu saya lihat ya jadi suami kok karunianya bos. Duduk di meja merintah kanan kiri, kamu tahu gak papiku itu kepala kantor. Tapi dia pulang kerja turun ke dapur. Kadang dia bikin kopi buat mami saya. Emang kamu pernah bikin kopi buat saya? Suami saya diam orang Solo. Dia bilang, makku itu istri yang hebat. Melayani bapakku udah kayak rojo. Bapakku cuma teriak nasi, inge, kerupuk, inge, dan gak pernah bantah. Gak pernah bersungut-sungut. Saya bilang, oh gitu. Ya udah kalau gitu kita nikahkan saja makmu sama papi saya. Supaya rumah tangganya jadi rumah tangga yang hebat. Saudara ya, lalu ketika saya temukan ayat itu saya coba untuk berubah. Dengar baik-baik, Anda tidak punya kuasa untuk mengubah orang lain. Tapi kabar baiknya Anda bisa mengubah dirimu sendiri. Mari berespon dengan baik untuk setiap keadaan. Kita tidak bisa mengubah keadaan di sekeliling kita menjadi baik seperti yang kita harapkan. Tapi dengar baik-baik, engkau bisa memilih berespon dengan baik untuk setiap keadaan di sekelilingmu. Baik atau tidak itu tergantung respon kita. Saya kemarin saudara waktu dari Jakarta mau ke sini, di bandara, itu di Terminal 3 jalannya kan jauh banget saudara ya. Saya naik eskalator yang jalan itu. Tiba-tiba saya pusing, aduh kayak mau vertigo, jadi saya mampir di kafe kopi situ, saya pesen kopi sama kue. Saya udah bayar,
Lalu masnya ambil kuenya yang ini kan Bu, iya panasin dulu ya mas, oh iya dipanasin sama dia. Saya nunggu kan dipanasin karena lama saya duduk di meja saudara. Lagi duduk di meja ada bapak-bapak datang. Begitu kue saya ditaruh disambar sama bapak ini. Saya ngeliatin itu perasaan kue saya loh. Kok dia yang ambil ya? Tapi saya mencoba jangan seuzon. Amin. Dilarang seuzon ya. Berpikir positif. Oh mungkin dia dapat pesan dari tadi itu punya dia. Ya, karena saya juga sudah menunggu lama. Tapi saya tunggu-tunggu, saya lihat mas-masnya, mbak-mbaknya kok sudah tidak ada gerakan memanasi kue yang lain. Berarti itu tadi kue saya. Jadi saya panggil masnya, mas, kue saya tadi mana? Kayaknya dibawa sama bapak itu ya. Terus masnya bilang, iya bu, kenapa dia ambil ya? Ya enggak tahu, coba masnya tanya. Mbaknya pergi ke bapak itu, pak, ini kuenya siapa? Bapak beli kue ini, udah bayar? Enggak. Loh kok bapak ambil? Ada orang-orang yang aneh di dunia ini. Dan kita kan tidak memilih untuk ketemu dengan dia kan. Tapi dia dikirim untuk datang menghampiri kita. Loh saudara, benar nggak saudara? Ya, saya hanya mencoba memahami, mungkin dia lapar. Sampai dia gagal fokus. Kan orang tuh kalau lapar gagal. Saudara saya lihat gini nih. Tapi dari situ saya mencoba gini, oh ternyata kita nggak bisa pilih orang yang akan datang kepada kita. Bahkan kita nggak bisa menentukan, bahkan pasangan hidup kita nggak bisa memaksa dia berespon sesuai yang kita mau. Banyak rumah tangga yang hancur, kenapa? Karena dua-dua egois, lu harusnya gini dong, lu yang gini, lu gini. Kalau udah kayak begitu apa yang dapat? Cerai pasti. Tapi ketika kita mau berbalik menyadari, oh waktu saya akhirnya melakukan itu saudara bikin kopi tiap pagi untuk Tuhan. Ngepel untuk Tuhan. Satu kali saya lagi duduk depan TV, suami saya datang bawa segelas kopi. Aku bikinin kamu kopi loh. Tapi nggak tahu enak atau enggak, tapi aku bikin dengan cinta. Waktu kita mencoba berubah untuk diri kita sendiri, maka apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Berhentilah menuntut orang lain untuk berubah, tuntutlah diri kita sendiri untuk berubah sesuai standarnya Tuhan. Saudara, sebenarnya kebahagiaan itu berada tidak jauh di luar sana. Kebahagiaan itu berada sangat dekat dalam hidup kita sendiri. Cuma sering kali kita ini yang berpikir terlalu muluk-muluk, terlalu jauh, oh harus begini. Enggak, belum tentu. Sesuatu yang kau nilai membahagiakan, ada orang kalau lihat orang kaya, bahagia banget ya orang kaya itu. Bisa jadi Anda lebih bahagia dari dia. Kita retret di Puncak saudara, sewa villa, villanya mewah. Saya tanya sama yang punya villa itu, Pak, Bapak udah lama jaga di sini? Iya. Bapaknya yang penjaga villa duduk di pinggir kolam renang, menikmati secangkir kopi, anaknya berenang. Istrinya goreng pisang goreng di dapur. Saya tanya, Pak, yang punya villa pernah datang ke sini, sejak beli belum pernah datang Bu. Di mana tinggalnya? Di Jakarta. Jadi Bapak sama satu keluarga tinggal di villa ini? Iya Bu. Anaknya berenang. Bapaknya minum kopi. Istrinya goreng pisang. Sesekali mereka bercanda di kolam itu. Yang punya villa di Jakarta cekot-cekot mikir bayar cicilan. Saya mencoba memberi saudara pemahaman tentang arti hidup ini. Kalau villanya rusak, Bapak tinggal SMS yang punya villa, Pak. Villanya rusak, plafonnya bocor. Oh iya, tolong perbaiki, berapa biayanya? Semua 5 juta. Oke, saya transfer. Tiap bulan dia masih dapat gaji dari yang punya villa. Yang punya villa di Jakarta belum tentu keluarganya seharmonis penjaga villa. Sambil sesekali dia lihat pohon pisangnya yang mulai berbuah yang dia tanam di samping villa. Jadi saudara, kalau dari kisah ini saudara lihat yang lebih menikmati hidup itu yang punya villa atau penjaga villa. Jadi saudara mau jadi penjaga villa. Saya memberikan gambaran tentang arti hidup ya Bapak Ibu ya.
Jangan jadi orang yang takabur. Waktu engkau mau masuk dimensinya Tuhan, engkau harus mengerti standar Alkitab. Yesus berkata, asal ada makanan, itu cukup. Karena apa? Tubuh ini lebih penting daripada pakaian, hidup itu lebih penting daripada makanan. Tapi orang memikirkan yang lebih tinggi sampai dia membawa hidupnya masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, mari kita mulai berpikir bahwa oh ternyata hidup ini bukan sesuai yang standar kita pikirkan. Syukuri hal-hal yang kecil yang ada di sekelilingmu yang kau pikir itu bukan kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan. Bukan soal orang punya uang banyak, bukan. Kenapa ada orang diberi karunia untuk mencari dengan jeli lelah, mencari kekayaan. Tapi dia nggak dapat karunia untuk menikmati. Sebaliknya ada orang-orang yang tidak bisa mencari kekayaan, tapi diberikan karunia untuk bisa menikmati. Contoh penjaga villa. Bagaimana supaya kita bisa masuk dalam dimensinya Tuhan? Mari kita ukur hidup kita sesuai standar Tuhan. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, hidup ini jangan banyak-banyak berantem. Yang suami istri, coba lihat istrimu, lihat suamimu, bilang, say jangan banyak-banyak berantem ya. Coba, yang suami istri. Lihat istrinya, lihat suaminya. Lihat istrimu, jangan lihat istri orang. Disuruh lihat istri sendiri, malah lihat istri orang. Lihat suamimu, bilang, say jangan banyak berantem. Daripada berantem kita hidup damai bersama ya. Itu yang lebih menyenangkan, amin. Ciptakan surga dalam rumah tanggamu. Daripada marah-marah mending tiap hari nyanyi, amin. Nyanyi memuji Tuhan. Saya punya komitmen sama suami, berantem 5 menit cukup. Jadi kalau dia masih marah, saya yang duluan sadar di Jamaah Roh Kudus, saya bilang, say udah lebih dari 5 menit loh. I love you. Saya cium pipinya, I love you. Mana ada suami mau marah kalau istri begitu. Amin ibu-ibu. Kadang saya masih marah, suami saya bilang, say udah lebih dari 5 menit loh. Saya bilang, biar saya masih marah, doa yuk. Enggak, orang marah enggak boleh berdoa. Kata suami saya, makanya jangan marah, kamu kalau marah tambah cantik loh. Ih. Langsung saya terangkat ke awan-awan. Marahnya langsung luntur. Kalau engkau hidupi standar Tuhan tuh enak saudara. Jiwamu sehat. Engkau bisa memerintah jiwamu, jangan marah, stop. Amin. Karena orang yang suka marah-marah tadi masih hidup dalam kerajaan setan. Walaupun udah Kristen. Banyak-banyak nyanyikan lagu puji-pujian. Saya sama suami punya komitmen juga setiap hari berpelukan minimal 5 menit. Ini adalah perkara-perkara kecil yang waktu dilakukan berdampak cukup besar. Coba mulai sekarang coba. Saya sama suami tiap hari. Kadang udah mau tidur seharian. Say kita belum pelukan. Oh iya lupa berpelukan. Pelukan saudara. Lo benar. Makanya saya kalau keluar kota. Saya nih keluar kota biasanya suami saya ikut. Ini dia nggak ikut. Kita kalau berpisah gini sehari itu kita bisa teleponan 3-4 kali. Ngomongnya bisa sampai 10-15 menit. Saya pernah ngomong sama suami itu 1 jam. Ada orang-orang yang bilang gini, hah ngomong 1 jam bu sama suami? Iya, ngomong apaan? Kayak orang pacaran. Saya bilang justru waktu menikah lebih banyak yang harus diomongkan. Lah bener gak saudara? Saya baru bangun pagi, tadi pagi suami saya udah, say gimana kabarmu, kirimin love. Masih kayak orang pacaran. Nikmati kebahagiaanmu saudara, jangan biarkan setan merebutnya. Amin ibu-ibu. Ada satu orang ibu suaminya selingkuh saudara. Saya datang ke rumah ibu ini. Ibu kenapa bu? Suami saya gini. Udah cukup ibu cerita tentang suami ibu. Sekarang ibu cerita tentang ibu kenapa? Jadi suami saya itu gini loh bu. Gini. Saya lah iya ibu. Ya kalau saya sih ada nggak yang keinginan suami yang ibu nggak mau? Dia mulai cerita, dia bilang ada juga satu bu, saya tuh kalau tidur sama suami saya disuruh pakai baju tidur yang seksi. Terus ibu mau nggak? Ya nggak mau lah, emangnya saya pelacur. Loh tunggu bu, saya mau tanya, ibu disuruh tidur sama suami ibu atau sama suami orang?
Sama suami saya, dia beliin saya daster yang seksi itu buat bisa tidur sama dia. Ya kan buat suami ibu, ya pakailah daster itu, nggak mau saya. Lah terus ibu kalau tidur pakai baju apa? SpongeBob. Makanya suami nggak pernah meluk, tiap kali memeluk SpongeBob, SpongeBob. Ya nggak jadilah. Astagfirullah, subhanallah. Kadang-kadang ya, perkara-perkara kecil itu bisa merusak rumah tangga loh. Tolong toh ibu-ibu, kan untuk suamimu sendiri, amin. Ya, kalau nggak SpongeBob, Hello Kitty bu. Coba ya, ayo apa yang bisa kita benahi, kita benahi. Hidup rukun bersama, maka kesanalah berkat Tuhan akan diperintahkan. Saudara banyak nyanyikan lagu pujian, kenapa? Karena di depan sana ada album rohani saya. Saudara bisa dapatkan gratis, hanya ganti ongkos cetak 50.000. Itu lagu saya tulis sendiri, beberapa saya ciptain, Tuhan berikan ketika saya sedang dalam pergumulan. Dan saya melihat bahwa kuasa pujian penyembahan itu luar biasa. Ketika engkau menaikkan pujian, Alkitab berkata Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Mari kita masuk dalam dimensi yang baru dan mengalami perubahan hidup, amin.